Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Harisa Hanum. Saya berasal dari Pajak 21B. Saya ingin menceritakan tentang materi saya yang berjudul Menjadi Orang Lokal di Negara Hong Kong. Pertanyaan pertama, siapa yang mengalami? Yang mengalaminya adalah seorang anak remaja yang melakukan perjalanan ke negara Hong Kong. Yang kedua, kemana dia pergi? Dia pergi ke Kuala Lumpur, Macau, Kasino, dan Disneyland, dan lebih tepatnya Hong Kong. Yang ketiga, apa yang dialaminya? Yang dialaminya adalah dia membeli tiket yang promo. Tak heran jadwal penerbangannya tidak nyaman. Pesawat yang saat ini kunaiki sedang terbang menuju Kuala Lumpur. Perjalanan ini sangat berbeda untukku, bukan saja karena melakukan di hari biasa, ditambah lagi sehari sebelum keberangkatanku. Hong Kong International Airport adalah bandara yang luar biasa, pelayanan yang luar biasa, belum lagi arsitekturnya. Aku sangat kaget mendapati banyak kemudahan yang mereka tawarkan terhadap turis, mulai dari SIM card khusus turis hingga peta-peta yang mereka bagikan secara gratis. Belum lagi ramahnya para petugas terhadap turis-turis yang mengunjungi bot ini. Dan di bot ini ada dua jenis petugas, yang melayani turis bahasa Mandarin dan melayani turis bahasa Inggris. Ternyata yang kudatangi adalah petugas yang melayani turis. Dan banyak hal yang kutanya kepada petugas berusia parubaya yang termasuk mengalami cara penginapanku. Bus A21 yang aku tumpangi adalah bus tingkat dengan warna merah kuning cerah di Indonesia. Mungkin bus itu terlihat seperti bus pariwisata, namun di Hong Kong, bus seperti ini adalah angkutan dari bandara menuju pusat-pusat Hong Kong. Aku duduk di lantai 2 bus agar menikmati pemandangan. Duduk di sebelahku seorang pemuda asal Singapura yang mengunjungi keluarganya di Kowloon, dekat dengan penginapanku. Aku banyak berbincang dengannya dan ia ternyata sangat mencintai Indonesia. Ia pernah mengunjungi Gili Trawangan, Pulau Lombok, yang aku sendiri belum pernah mengunjunginya. Tak kusangka ternyata perjalanan kali ini malah ingin membuatku mengunjungi banyak tempat di Indonesia akibat percakapan di bus dengan orang asing ini. Penginapan terletak di Nathan Road. Aku pun memenuhi bus yang berjalan menuju Ghost House. Itu awalnya aku ingin tidur di hotel. Tetapi setelah menghitung-hitung hostel dan Ghost House memiliki perbedaan harga yang terlalu signifikan. Aku sudah mengemas 2 pasang pakaian untuk di Macau dan kumasukkan ke dalam tas kecil yang kugendong menuju Hong Kong China Ferry Terminal. Jalan kaki sangat menyenangkan di Hong Kong karena memang budaya di sana yang sangat menghargai hak-hak pejalan kaki. Udara bagi bertemperatur 13 derajat Celcius yang membuatku mampu berjalan cukup jauh. Hong Kong Terminal Ferry, ternyata tiket ferry kelas ekonomi untuk pergi ke Macau sudah habis terjual. Aku terpaksa membeli tiket kelas 1 dengan harga $215 Hong Kong, setara dengan $65 lebih mahal daripada kelas ekonomi. Di ruang tunggu masuk ferry, aku menjumpai sepasang parubaya asal Israel yang sedang memasukkan bulan madu kedua mereka. Mereka awalnya menghampiriku. Aku bertanya mengenai modal transportasi terbaik terminal ferry ke Macau. Dan namun akhirnya kami banyak berbicara. Mereka menyampaikan keinginan mereka untuk mengunjungi tempat-tempat eksotis di Indonesia seperti Lombok, Bali, bahkan Mentawai. Dan Macau adalah kota yang sangat cantik dan rapi, penuh dengan lampu-lampu dan shuttle bus kasino. Di Macau, modal transportasi terbaik bagi turis adalah shuttle bus gratis dan kasino yang setiap mengantar jemput turis tanpa bayar dari menuju kasino mereka. Dan wisata terbaik di Macau adalah
berwisata mengunjungi kasino. Setiap kasino memiliki bentuk, arsitektur, dan interior yang unik dan memiliki banyak atraksi tambahan. Contohnya, Wayne yang memiliki air mancur musikal, The Venetian yang memiliki kanal-kanal di dalam ruang, serta City of Dream yang memiliki petunjuk. Puas dari Macau Tower, aku pun menuju ke terminal feri untuk kembali ke Hong Kong. Aku tiba di sana lebih cepat 1 jam dari yang dijadwalkan. Namun, aku mendapati kabar bahwa ada badai yang sedang terjadi dan feri berangkat di atas pukul 2.30 sore terancam tertunda. Aku pun memohon kepada petugas untuk mengganti tiketku yang tadinya pukul 3 sore menjadi pukul 2 siang. Akhirnya berubah jam keberangkatan, diperbolehkan aku menaiki feri pukul 2 siang. Dan sesampainya aku di Hong Kong, aku memutuskan untuk mencari makan siang dan taksi karena sudah sangat letih. Masalah pun datang lagi. Ternyata sopir taksi yang kunaiki tidak bisa berbahasa Inggris. Jadi terpaksa aku memakai bahasa Mandarin patah-patah tulisan, serta peta untuk menunjukkan tujuanku, Evergreen Great House. Dan sesampainya aku di hotel, aku pun check out lalu beristirahat karena ini sudah cukup lelah. Baru pada malam harinya aku berkeliling daerah Kowloon. Satu hal yang terlihat jelas. Yang pertanyaan keempat, bagaimana pendapat kalian dan apakah kalian bersedia melakukan perjalanan yang sama sebelum kalian tamat nanti? Menurut saya tidak bersedia karena melakukan perjalanan ke Hong Kong karena Hong Kong termasuk jauh dari Indonesia dan itu mengeluarkan uang yang tidak sedikit. Pertanyaan yang kelima, yaitu negara apa yang ingin kalian kunjungi dan apa langkah kalian mewujudkannya. Saya pengen ke negara Singapura karena saya ingin berfoto di patung singa khas Singapura. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.